Jadi, gimana Jaya? Soal Axel. Ya, berarti bener dugaan gue. Sorry, maksudnya dugaan Harry. Soal? Ya lo pengen ngobrol sama gue, ternyata mau deep talk soal percintaan. Lo kenapa? Aku nggak tahu gimana cara mulainya. Ya elah, Jaya lu kayak sama siapa aja deh. Emangnya dia kenapa sih? Dia kayaknya kelihatan baik-baik aja kok. Dia baik. Terus, Aku yang kayaknya kurang baik. kurang baik gimana? Aku khawatir. Soal? Perasaan Axel. Kenapa? Gini, ada masa-masa yang hilang selama 5 tahun di antara aku sama Axel. Dan di masa-masa itu harusnya kita ngalamin yang namanya jatuh cinta. Selama aku pergi, ada hal-hal besar yang terjadi dalam hidup aku. Dan ada hal-hal yang dia lalui. Mungkin ada yang terjadi juga kan di hidup dia. Iya sih, gue ngerti 5 tahun itu emang lama. Banyak hal yang lo nggak tahu tentang dia sekarang, begitupun juga soal dia ke lo. Banyak momen yang hilang. Terus gimana? Ya aku mikir, mungkin di 5 tahun itu dia juga ada hari-hari ya dimana selain aku, ya kamu tau lah gimana Kiel. Oke. Tapi setelah lo balik ke rumah Alverik, sebenarnya lo berharap gimana sih? Ya aku berharapnya momen aku sama dia bisa jadi fun, asik. Ya walaupun aku tahu sih kalau kita emang harus prioritasin kewajiban dari keluarga, itu yang pertama. Cuman kan ya aku harapnya gitu Kiel. Gue tahu emang aturan keluarga lo itu ribet, tapi sekarang gue nanya soal hati, bukan soal surat wasiat atau apapun itulah. Sekarang hubungan lo sama Axel sebenarnya gimana? Kayak kalau lo ada di deket Axel, apa yang bener-bener lo rasain? Ya aku kagum sama dia. Kagum doang. Jaya, come on. Fans aja bisa kagum sama idolanya. Ya aku nyaman sama dia Kiel. What? Itu doang. Jaya, lo tuh bisa gak sih kalau ngejelasin tuh lebih jelas tuh, jangan ngambang gitu loh. Oke, fine. Aku ngerasa bahagia setiap aku di deket dia. Oke, ngerasa hangat. Itu doang, Jaya, come on. Apa kayak misalnya kata-kata lain kayak cinta, sayang, fallen in love. Lo gak bisa keluar satu kata itu doang. Ya, aku nggak bisa deskripsiin perasaan aku sama dia, Kiel. Kalau soal Axel tuh, aku nggak pernah berani kalau soal dia. Ya Jaya, kalau lo penasaran, lo ngomong, lo tanya sama dia. Sebenarnya apa yang dia rasain ke lo? Lo tanya. Nggak sesederhana itu, Kiel. Gini ya, aku pergi dari rumah itu di saat aku masih... Nah, mungkin ada. Dan buat aku itu nggak masalah sih. Aku sendiri, Udah, santai. iya gitu. Kalau nggak masalah, Ya,
nggak masalah kalau misalnya emang mereka nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, ya aku khawatir. Mereka? Aku nggak mungkin ngomong ini Haruna. Aku nggak enak sama Akila. Ya siapapun itulah. Ya lo tanya aja lah. Kan aku udah bilang nggak sesederhana itu, Kil. Ya oke, gue emang tahu ya, gak sesederhana itu. Lo punya sejarah sama dia, terus ada surat wasiat, perjodohan, keluarga, dan dari awal yang emang semuanya tuh udah ribet. Tapi sekarang kalian udah ketemu lagi setelah 5 tahun lamanya. Masa lo gak ada kepikiran untuk nanyain ke dia, lo nungguin gue karena emang lo yang pengen atau karena lo ngerasa harus? Ya aku belum pernah nanya. Nah itu beda banget Jaya. Kalau emang dia nungguin lo karena kewajibannya dia, tapi kalau ternyata selama ini dia nunggu lo karena emang dia mau, setelah 5 tahun lamanya banyak yang berubah dan dia tetap milih untuk nungguin lo berhak untuk tahu. Lo nggak bisa terus-terusan nebak, ya. Terus cuman karena lo takut ngomong ke dia karena jawabannya nggak sesuai sama harapan lo. Jaya, ya lu tanya aja, lu ngobrol sama dia. Bukan bahas soal surat wasiat, bukan soal keluarga, bukan soal perjodohan, tapi bahas tentang kalian berdua. Karena menurut gue, lo berhak buat tahu itu. Ya tapi itu adalah hal yang tabu dibahas di keluarga kita, Kil. Soal perasaan itu nggak pernah jadi topik pembahasan kita. Gini, kita dijodohin, suka nggak suka kita harus terima. Tapi kayak yang aku bilang, ada juga yang jatuh cinta setelah mereka menikah. Dan ada yang nggak pakai cinta sama sekali, jalanin kewajiban aja. Kayak misalnya Om Ares sama Tante Kes, mereka beruntung banget. Karena mereka jatuh cinta setelah mereka dijodohin dan menikah. Aku sama Axel, kita punya kewajiban besar di keluarga kita. Dan cinta itu selalu datang setelah kewajiban itu selesai. Ya, kalau cinta itu ada. Apa sih Jaya? Masa ngomongin soal perasaan dianggap tabu? Ini kan zaman modern. Ya kamu bener, Kil. Tapi di keluarga aku, ya itu nggak kayak gitu. Lo tuh berharap apa sih sebenarnya? Coba bilang. Ya aku cuma berharap kalau aku sama Axel bisa kayak Om Ares sama Tante Kes. Karena aku lihat keluarga-keluarga lain tuh di sekitar aku, mereka cuma jalanin aja. Kayak hampa gitu. Dan aku nggak mau kayak gitu. Oke, mulai sekarang lo harus latihan sama gue. Step 1, udah gak usah mikirin hal yang namanya tabu. Dan coba lo pikirin soal bahagia. Paham, princess? Oke? No, itu nggak mungkin, itu nggak pantas. Gak pantas gimana, Jaya? Iya, nggak pantas. Terus kenapa lo baru ngomong sekarang sama gue, Jaya? Waktu awal-awal lo kayaknya oke-oke aja deh. Ya karena... Kangen banget gue sama lo. Karena apa? Karena aku ngerasa setelah skip 5 tahun di antara aku sama Axel, mungkin ada yang, mungkin ada perasaan yang numbuh di antara dia sama seseorang. Tahu dari mana? Feeling aja. Aduh, berarti nggak valid dong. Itu namanya overthinking sepihak, Jaya. Ya, enggak dong. Ya, mungkin. Ya nggak bisa kayak gitu lah, Jaya. Minimal lo tuh tanya ke dia. Gak bisa. Ya udah, mau gue yang tanyain. Hah? No, Akila, jangan. Kenapa? Ya karena dia bisa ilfil parah sama aku, Kil. Please, jangan lakuin itu, oke? Ya terus, nggak ada solusi dong. Ya udah, aku juga curhat supaya aku bisa tenang. Curhat itu harus ada solusinya, Jaya. Ya udah, kan udah ini, makasih udah bikin aku tenang. Aku udah ngerasa lebih tenang kalau udah lega sekarang. Oke, fix. Lo aneh sih. Enggak. Udah ini aku udah tenang kok. Makasih ya, Kil. Udah. Ya udah. Udah, makasih aja udah mau dengerin aku. Sumpah lo, Iya, lo aneh banget tau gak? biarin. Selamat malam. Saya harap saya tidak mengganggu waktu istirahat kamu.
dunia yang sedang kita bangun belum selesai. Kita sepakat, kan? Saya sudah siapkan kompensasinya lebih besar dari yang sebelumnya. Sekalian, saya butuh beberapa barang lucu. Gantungan kunci yang aneh, kaos kaki dengan wajah, makanan-makanan dengan bentukannya yang unik. Jangan ada yang terlewat. Good. Sampai besok. Sekarang aku yang ambil